Kisah berfokus diperlihatkan dengan seorang pendekar dari aliansi Yiki bernama Cheng akan memburu pasukan siluman yang telah membantai kelompok Dongcheng yang masih di bawah aliansi Yiki. 少主，都死了。此要屠我东城。刚才那个是什么东西？速度太快了，看不清啊！ Pasukan Cheng tewas tak tersisa oleh kebrutalan para siluman. Kabar tersebut sampailah kepada markas pusat aliansi Yiki yang berada di Gunung Wangkuan. 东城高级，入城左右，至今音信全无。 Ketua aliansi bernama Hong Yi dengan tenang mengatakan bahwa dia telah mengutus seorang pendekar berilmu tinggi bernama Pugui untuk membereskan masalah tersebut. Pugui berhasil menghabisi para siluman dalam sekejap, namun tiba-tiba Ratu Siluman bernama Hudo muncul. Pugui berhasil menghabisi Hudo. Tak lama para prajurit pun muncul membawa sisa para pendekar yang masih hidup. 少主，遇害的人都已经安排妥当。回，是，来。又是一次平静的杀戮，它像积雪一样覆盖了我的心头，只是一柄杀药的剑。 Sesampainya di istana Yiki, ketua yang merupakan ayahnya sendiri menyuruh Pugui mendatangi Danau Dingin untuk meningkatkan kesaktiannya agar segera menguasai jurus tertinggi yaitu jurus langit dan bumi. 现在马上返回寒潭，而且看着呀，我是偏房所生，待的地方出了家。 每天要花8个时辰修炼。我从小不争宠，听说母亲生前灵力极强，斩杀妖物。我的生活中除了睡觉和修炼，多了另一个地方，天地一界。自古 Siluman laba-laba kecil bernama Qianxi diutus oleh ketuanya untuk menyusup ke markas aliansi Yiki. Namun dia ketahuan oleh salah satu murid Yiki bernama Ting Yun. 有妖气，袖珍小妖也想进入王权山庄。女侠饶命！你找死！给我站住！求求你侠，不要杀我！求求你，饶了我吧！只要你饶了我，我肯定把它补的。看你裙子上有好多补丁。 Qianxi berhasil mengambil hati Ting Yun dengan menjahit gaunnya yang rusak. Sejak saat itu, mereka pun menjadi berteman. Qianxi berhasil menetap di markas aliansi Yiki untuk mengumpulkan informasi yang akan dilaporkan kepada ketuanya. 边替你织条更好看的裙子，你能织出来吗？我能，我可以。我就放你走。 Saat Hong Yi sedang berada di depan makam istrinya, tak lama Pugui muncul dengan tujuan yang sama, ingin mendatangi makam ibunya. Namun tiba-tiba sang ayah menyerang untuk menguji kesaktiannya. Pugui sengaja mengalah tak ingin melawan ayahnya sendiri. Namun saat akan pergi, Pugui memakai topeng milik ayahnya waktu muda yang penuh dengan kenangan pahit. Sontak saja membuat sang ayah murka. 害人害己！
下后烨，他已经死了，不允许你步他的后尘，他永远不会原谅他自己。为什么要这么做？你走吧。悲欢起落几沉无花似无痕情的投入。 Di wilayah perbatasan kota Sisi, kita diperlihatkan dengan seorang pendekar sakti bernama Jingting. Dia adalah sepupu Hong Yi yang dikeluarkan dari aliansi Yiki 15 tahun yang lalu karena telah melakukan pelanggaran yang berat. Jingting kini menjadi pendekar kuat yang memiliki ribuan prajurit. Dia mempunyai seorang putra bernama Rumu, seorang pendekar pedang yang hampir menguasai jurus pedang langit dan bumi. Jingting hingga saat ini masih dendam kepada Hong Yi. 多年前，我本是王权嫡系，也就逼迫我改姓为权，因为一个小小的过错。 我等的就是今天15年的夺姓之仇。 Suatu malam, Qianxi sedang mencari info tentang Pugui, akhirnya ketahuan identitasnya. Namun lagi-lagi Qianxi berhasil membujuk Pugui untuk tetap tinggal di sana dengan alasan jika kembali membawa info, maka adiknya akan dihabisi oleh ketua. Dia terpaksa melakukannya untuk menyelamatkan adiknya agar tetap hidup. Akhirnya Pugui pun mengizinkannya untuk tinggal dengan syarat harus membantunya mencari sebuah tempat bernama Pavilion Huasui yang harus dibuatkan dalam sebuah lukisan. Setelah beberapa lama, akhirnya lukisan pun selesai dibuat dan Qianxi meninggalkan tempat tersebut kembali ke markasnya melapor kepada ketuanya. 贵少爷一定会见到真正的我。再见。走了以后，你多久会忘记我啊？把这个药给你弟弟，去吧，潜入病人身边，获得这么重要的。谢谢洞主，12580退下了。 Akhirnya Qianxi berhasil menyelesaikan misinya dan adiknya pun dibebaskan. Namun tak lama ketua menugaskannya kembali untuk menyusup ke markas klan siluman Rakun untuk mencuri mutiara spiritual. Namun setelah berada di sana, Qianxi dan yang lainnya diserang. Dan saat akan dihabisi oleh Ratu Rakun bernama Puli, tiba-tiba Pugui muncul yang kebetulan ditugaskan ayahnya untuk menghabisi Ratu Rakun mengambil mutiara spiritualnya. Lagi-lagi Pugui berhasil menghabisi Ratu Siluman dalam sekejap dan berhasil mengambil mutiara spiritualnya. Namun saat akan pergi melihat Qianxi yang terluka berada di sana, Pugui pun membawanya pergi. Tak ada pilihan lain, Pugui harus memberikan mutiara spiritualnya kepada Qianxi untuk menyelamatkan nyawanya. Dan otomatis Qianxi akan berubah wujud menjadi manusia. Dan akhirnya... Di markas besar Yiki, terlihat para murid sedang berlatih. Namun tak lama muncul Jingting berserta pasukannya. Tak banyak basa-basi, dia menantang aliansi Yiki. 很久没在这儿练剑了。 Pugui berhasil menandingi kesaktian Jingting meski dia pun terluka dalam. Kedatangan Jingting untuk mengikuti turnamen lantian yang akan diwakilkan oleh putranya bernama Rumu. Turnamen tersebut diikuti oleh para pendekar muda keturunan Wang Quan. 堂弟呀，多年不见，建国一起盟盟主。家主是来参加蓝天大会的吗？你儿全如木呢？当然参加蓝天大会。不一行，去客院歇息。 Jingting sengaja menguras kekuatan Pugui agar lemah dalam turnamen nanti. Tak lama Qianxi muncul, dia memohon kepada Pugui untuk mengajarinya ilmu pedang agar bisa melindungi diri dan adiknya yang masih ditahan oleh sang ratu.
Sebelum digelarnya turnamen, Puguy akan menyelesaikan satu tugas lagi, yaitu menghabisi Raja Siluman Ular yang telah membantai kota praja Kangsui. Puguy pun memasuki lembah gunung Huyan yang diduga sebagai markasnya. 曾荼毒康水镇130手，一气猛烈，杀无胜。Puguy berhasil mengalahkan Raja Ular, namun tiba-tiba muncul seorang pendekar bertopeng. 龙力画符。 Puguy yang kondisinya belum pulih sepenuhnya akhirnya dikalahkan oleh pendekar bertopeng dan berhasil menyegel penglihatannya. Dia pun pergi dan menyerahkannya kepada Raja Ular untuk dihabisi. Dengan tepat waktu Qianxi muncul, dia akan berusaha sekuat tenaga melindungi Puguy. Namun saat Qianxi akan dihabisi, akhirnya Puguy bangkit kembali. KKPI mendatangi Puguy untuk menginfokan bahwa turnamen lantian akan segera digelar. Dia khawatir dengan keadaan Puguy yang kehilangan penglihatannya. Namun Puguy meyakinkan KKPI akan berusaha memenangkan turnamennya. Yang ternyata pendekar bertopeng adalah Rumu Putra Jingting. Dia sengaja melemahkan Puguy sebelum turnamennya digelar. 如木这小子总算是靠谱，太好了，咱们是否应该启程前往蓝天大会了？ Tibalah saatnya turnamen lantian digelar. Seluruh pendekar keturunan aliansi Wangquan sudah hadir di sana, termasuk Puguy yang kondisinya masih tak bisa melihat. Sang ayah dan pamannya pun terkejut melihat kondisi Puguy. Tak lama Muhai Putra Ketua Li membuka acaranya dan menjelaskan peraturannya, dan turnamen pun dimulai. Puguy berhasil melumpuhkan mereka semua dalam sekejap. Jingting yang belum melihat putranya hadir terpaksa menjemputnya. Namun sang ayah penasaran dengan kondisi putranya. Dia pun menyuruh para pendekar untuk mencoba kekuatannya. Dan benar saja, ternyata kondisi Rumu terbaik-baik saja. Sang ayah pun memaksa untuk memakan pil tonik yang dapat meningkatkan kekuatan berkali lipat. Namun dengan resiko yang tinggi yang dapat mengancam nyawanya. Sang ayah juga mengancam jika tak mau mengikuti turnamen, maka semua temannya akan dihabisi, yang membuat Rumu kecewa. Tak ada pilihan lain, Rumu mengikuti perintah ayahnya. Tak lama dia pun tiba di pertemuan para petinggi aliansi, meminta maaf karena datang terlambat. Dan tak banyak omon-omon, Rumu menantang Puguy untuk bertarung.
Meski dalam kondisi tak bisa melihat, kesaktian Pugui tak bisa diremehkan. Babak pertama akhirnya dimenangkan oleh Pugui. Acara perjamuan para petinggi pun dilanjutkan kembali. Dan tak lama Rumu mendatangi ruangan Pugui. Terlihat Qianxi sedang berlatih. Qianxi marah saat Rumu mengatakan bahwa dialah yang telah membuat Pugui tak bisa melihat. Dan saat akan bertarung, Pugui muncul. Bagaimanapun mereka berdua teman masa kecil dan masih saudara sepupu. 富贵少爷，你知不知道刚刚跟我说什么？的确是朋友。他说你的眼睛是他弄瞎的。嫂嫂剑法不错呀。你不要乱说话。你们俩算什么呀？ Dan ternyata mereka berdua telah sepakat bersandiwara seolah bermusuhan. Rumu melukai penglihatannya atas persetujuan Pugui sendiri karena diancam oleh ayahnya untuk melukai Pugui sebelum pertandingan. Jika tak dilakukan, maka sang ayah akan menghabisi teman-teman Rumu yang sedang ditahan. Keesokan harinya, turnamen babak kedua dimulai. Pugui dan Rumu telah sepakat untuk mengulur waktu. Sementara Pugui akan pergi ke rumah hiburan Si Yun untuk menyelamatkan orang. Rumu harus bertahan sampai Pugui kembali. Dengan mengejutkan, ternyata Jingting telah mengetahui bahwa Rumu dan Pugui bekerja sama mengelabuinya. Sementara Pugui yang sudah berada di tempat Si Yun berhasil menemukan orang-orang yang ditahan. Akhirnya Pugui berhasil menghabisi Ratu Siluman Kesturi, namun Qianxi terluka parah oleh pukulan sang ratu. Dan tiba-tiba Pugui teringat dengan Rumu yang masih bertarung. Dia akan kehilangan kendali akibat pil tonik yang dimakannya. Pugui menduga bahwa Rumu dikendalikan untuk menghabisi ayahnya. Dan tiba-tiba petinggi Souren mengendalikan prajurit dengan ilmu hitamnya untuk memberontak aliansi Yi Qi. Dengan tepat waktu Pugui muncul, yang membuat Jingting dan Souren terkejut karena masih hidup. Pugui teringat perkataan ayahnya bahwa dia adalah keturunan Dewa Api dari ibunya yang dapat menetralkan aura jahat. Pugui pun mengeluarkan kekuatan api murni yang membuat sang ayah terkejut karena teringat dengan mendiang istrinya. Pugui akhirnya berhasil menyelamatkan Rumu dari kendali pil tonik. Ketua pun menyuruh para petugas untuk menyelidiki siapa dalang dibalik semua ini. Sementara Jingting dan Souyi hanya terdiam membisu. Tadi sangka rencananya gagal. Dan tiba-tiba Souyi akan menghabisi Hongyi dari belakang. Namun dengan mengejutkan, Jingting menyelamatkan ketua seolah menjadi pahlawan. Kesempatan baik untuk menuduh Souyi dalang dari semuanya. Dan namanya sendiri otomatis akan bersih dari tuduhan. Meskipun dia akan dihukum karena telah memberi Rumu pil tonik. 盟主，
敬天有罪。东西怎么又出现在我一级盟？我只想让如木战胜冰人，险些让如木犯下大错，是被王权手印利用了。我就已经给过你机会了，10几年前，我愿请罪，再饶恕如木一次。下去吧。派人送往剑冢守灵，即刻关押全敬亭。 Para petinggi melakukan pertemuan kembali membahas turnamen babak terakhir. Namun salah satu petinggi menyarankan turnamennya ditunda. Tak lama muncul petugas membawa batu rahasia dari Tuan Muda negara Aulai. Namun tiba-tiba batunya bergerak sendiri. 你是何故震动？啊！我还退下。 三兽的预言开了吗？ Semua terkejut melihat batu tersebut mengeluarkan ramalan yang akan terjadi bahwa Ratu Siluman akan bangkit menguasai 3 alam dengan syarat harus mendapatkan Pugui sebagai manusia prajurit. Sang ratu akan mengerahkan pasukannya untuk segera menangkap Pugui. 奥莱三少的破圈语，你们听见了吗？到冰人，娘娘就能得偿所。 破圈指日可待，是太有意思了！恭喜娘娘！妾带着将冰人王权富贵带走。 Pugui dipanggil oleh ketua dan para petinggi. Mereka semua mengintervensi Pugui karena dari ramalan yang terlihat, Pugui membantu mewujudkan keinginan Ratu Siluman yang sontak saja membuat ketua marah, terutama Pugui. 三少之圈绝不能破，这便是冰人存在的价值。恐怕未来冰人得了心魔，不需各位挂记。 我王权家定会全力跟进，大家是否有一句公不公平？如此徇私偏护，怎配做一西盟之主？那又如何？可问剑王权，王权红叶定会亲自解决。预言如果真的成真，龟儿，我们走。 Qianxi mendapatkan pesan dari sang ratu. Dia mengancam untuk segera menghabisi Pugui jika adiknya ingin selamat. Dengan berat hati, Qianxi terpaksa menaruh racun ke dalam minumannya. Dan keesokan harinya, Qianxi juga memakan racun yang sama agar bisa mendapatkan penawarnya. Qianxi menjelaskan bahwa sebelum Pugui meminumnya, dia disuruh Pugui untuk meminumnya terlebih dahulu. Jadi Qianxi terkena racunnya juga. 你真的下毒了？没错，你没有骗我，本洞主就信你一回。多谢洞主。我弟弟呢？可以把他放出来了吗？恳请洞主。 赐我解药，小的也中了此味剧毒。的确是中毒了，人类都是虚伪的东西。我再给你解药也不迟。等来了冰人确切中毒的消。 Tubuh Pugui kini menjadi lemah dan tenaga dalamnya menghilang. Tak lama muncul Ting Yun dengan emosi mencari Qianxi. Dia telah mengetahui bahwa Qianxi mata-mata siluman gua. Namun Pugui menyikapinya dengan tenang dan akan dibereskan olehnya sendiri. Dan ternyata Ratu Siluman dendam kepada aliansi Wang Kun, suaminya tewas di tangan Hong Yi. 为了我强掳百姓，王权红叶是人族动手招惹在先，问罪于你，并把你 存放在这境地救一命无辜。 Pugui berusaha keras mengeluarkan racun dalam tubuhnya, namun ternyata Pugui tak mampu mengeluarkannya. Harus meminta bantuan seorang pendekar yang berilmu tinggi, dan Pugui menduga bahwa Qianxi melakukannya dengan terpaksa karena ancaman tuannya. 草芥，我要是空手回去的话，能帮我救出我弟弟？我求求你。看来靠我一人之力难以拔除。这七遗恨之毒果然歹毒，青铜应该是受殷夫人要挟。 Setelah diselidiki, kini Ratu Siluman percaya bahwa Pugui telah keracunan. Sang ratu pun memberikan obat penawarnya, namun hanya satu. Ratu marah saat Qianxi menanyakan tentang adiknya. 那我弟弟呢？我说会让，我说了算。小的愿意留下，永远跟你当。好，那你就一辈子留在。把他拖去见妖。 Qianxi akhirnya bertemu dengan adiknya bernama Qiancheng. Dia memberikan setengah kekuatannya kepada adiknya dan melarikan diri. Petugas pun melaporkan bahwa Qianxi dan adiknya telah kabur. Dan mendengar kabar bahwa Pugui sedang dalam perjalanan menuju markas siluman gua untuk menyelamatkan Qianxi. Sontak saja membuat sang ratu murka dan bergegas mendatangi Pugui. Dia berani karena Pugui sedang terluka keracunan. 真不配是冰人呐！你找他做什么？中了毒还这么嚣张？他和他的弟弟已然逃脱。 已经带着他弟弟跑了，给我上！给我杀了他！已经中毒了，为何还能生？为什么？现在就只剩下你一个。
Qianxi senang akhirnya Qiancheng berubah wujud menjadi manusia. Dari setengah kekuatannya yang diberikan kepada Qiancheng, Qianxi menyuruh adiknya untuk bergegas pergi sementara dia akan pergi menemui Pu Gui. Namun setelah berada di kediaman Pu Gui, dia dihadang oleh Ting Yun. 是我也不是傻子。 Dan akhirnya Pu Gui muncul. Ting Yun akan pergi melaporkannya kepada ketua. Lalu Qianxi memberikan obat penawarnya dan menjelaskan semuanya. Tak lama dia pun pingsan. Dan ternyata Pu Gui telah mengetahui bahwa Qianxi juga keracunan. Dia memberikan obat penawar kepadanya. Sedangkan Pu Gui sendiri akan mengeluarkan racunnya dengan dibantu oleh Rumu. Dan akhirnya... Rumu! Keesokan harinya, Qianxi menemui Pu Gui. Dia terkejut karena racun dalam tubuhnya sudah hilang. Pu Gui pun menjelaskan semuanya yang membuat hati Qianxi lega. 我体内的毒已经解掉了，值得奖励青铜1颗糖。糖倒是没有，因为青铜所做的一切，生永世都不会忘记的。 Pu Gui dipanggil sang ayah. Dia marah karena mendapatkan info bahwa Pu Gui tak menghabisi para siluman kecil seperti Qianxi. Menurut Pu Gui, siluman kecil yang tak membahayakan tak seharusnya dihabisi. Sontak saja membuat sang ayah semakin murka. 妖也分善恶，也不能滥杀无辜，也有活下去的权利。爱上你的剑，跟我来！你已经误入歧途了。 父亲，你现在敢信我了吗？我没有变弱。 Di tempat lain, di lembah bunga persik, kita diperkenalkan dengan seorang pendekar bernama Jangki sebagai ketua di tempat tersebut. Lembah persik adalah tempat satu-satunya di mana para siluman dan manusia hidup dengan damai. Jangki sangat dihormati dan dicintai oleh mereka. 你终于回来了，没事，都给我拿着。张先生，您回来了。回来了，这是凤仙花的种子，青灵仙子一定喜欢。都给我，都给我，都给我。那我先上去啊。收起了啊。 慢点啊。 Pu Gui kedatangan kakek Pei. Dia membawa misi kembali. Kali ini Pu Gui ditugaskan untuk pergi ke lembah persik membawa Pengki kembali untuk tetap menjadi ketua sekte pedang hitam. Yang ternyata Pengki adalah putra sahabat ayahnya Pu Gui, pewaris tunggal sekte pedang hitam yang masih termasuk aliansi Yiki. 邪药查库瓦出自张七的桃。张七是张正的后人20多年前是父亲的生死之交，但桃花坞人妖聚集，也希望少爷你这次能凯旋玉堂桃花坞，把张七带回来。 费爷爷放心，我明白。那老朽告辞了。 Tak ditunda lagi, Pu Gui dengan ditemani Qianxi sudah berada di lembah bunga persik. Tak lama mereka pun tiba di kediaman Jangki. Namun Jangki tak berada di sana. Dia sedang mengembalikan pedang hitam untuk mengundurkan diri sebagai ketua sekte. Mereka pun menunggu hingga larut malam. Namun tiba-tiba siluman rakun membawa pedang Pu Gui. Qianxi pun mengejarnya hingga tiba di sebuah hutan beracun. 拿来吧，你小狸妖！我们来桃花坞找张先生，一定是找他麻烦的。有信心，先屏住呼吸。咱们姑且在这里等一晚，结界一成，明早瘴气就会消失。 Keesokan harinya, mereka bertemu lagi dengan siluman rakun. Setelah Pu Gui menjelaskan semuanya, dia pun mengerti dan mengantarkannya ke kediaman Jangki. Dan akhirnya Pu Gui bertemu dengan Jangki. 黑剑，冰人，更是死号。一剑护世，每出一次剑是我心纯粹意识剑，剑由心造。你随心是剑，剑以逍遥，有何皆是道，只隔意识道。磨砺出更强的锋芒。剑心御剑，都是在滋养剑心。
Jiang Qi mengakui kekalahannya, dia pasrah dan menyerah kepada Pugui, namun memohon untuk tak menghabisi warganya. Jiang Qi terkejut saat Pugui mengatakan bahwa kedatangannya bukan untuk menghabisi para siluman. Selain misi dari ayahnya untuk membawa Jiang Qi, ditugaskan juga untuk menyelidiki obat sesat bernama Cakua yang berasal dari lembah Persik. Jiang Qi pun berjanji akan menyelidiki dan melaporkannya kepada Pugui. Cakua，这种邪药长得像鸟的眼睛。我这一生除了炼剑，我从没做过什么邪门丹药。 没听过，我会彻查桃花坞，尽快给你一个答复。好。 Malam harinya, Pugui menyelidikinya sendiri. Dia mencurigai salah satu siluman rusa bernama Lusu. 你就是路鼠，查库瓦跟你有什么关系？ 不好。 Setelah menghabisinya, Pugui bergegas kembali karena curiga ini sebuah jebakan. Jiang Qi terkejut melihat seluruh warganya tak sadarkan diri. Dan tak lama istrinya bernama Qing Li muncul. Dengan mengejutkan ternyata dialah pelaku utama yang Pugui cari. Jiang Qi dibuat tak sadarkan diri dan diberikan obat sesat Cakua agar bisa dikendalikan. Tak lama akhirnya Pugui muncul. Pugui berhasil mengalahkan mereka berdua. Jiang Qi pun tersadar karena pil cakuanya telah keluar. Dia sangat kecewa, ternyata orang yang paling dicintai adalah pengkhianatnya. 张琪，你的梦想，你做到了吗？人妖共存，像桃花坞未来的时候，就是个笑话。 Setelah terungkap semua kebenarannya, sebelum kembali, Pugui memberikan pedang Wenchen kepada Qianxi. Lalu Pugui melatihnya jurus pedang agar bisa melindungi dirinya sendiri. Karena mulai saat ini mereka berdua akan berpisah untuk waktu yang tak bisa ditentukan. 再来，我有我的道，你有你的路。我明白了，富贵少爷，我们就此别过吧。我们有缘，会再见。富贵少爷。 再见。 Sebelum pergi, Jiang Qi memutuskan akan menyegel lembah Persik untuk selamanya. Namun dengan mengejutkan, ternyata dia mengorbankan dirinya demi kedamaian rakyatnya. Ni 是用血写的这个臂杖符，血肉为祭，可保桃花坞。你会死的。 Setelah menyelesaikan misinya, Pugui pun kembali dan melaporkan kepada ayahnya. Dan lagi-lagi sang ayah marah karena Pugui tak berhasil membawa Jiang Qi dan tak menghabisi seluruh siluman yang berada di sana. Namun kali ini Pugui tak tinggal diam karena yang dilakukannya sudah benar. Dengan kejam dan egoisnya sang ayah menghukum Pugui tanpa belas kasihan. 快住手！富贵少爷身上有伤，要他的命啊！他对妖孽手下留情。40变一套，师傅，我没有错，就吊到他知错为止。
Para ketua sekte aliansi Yiki mendatangi Hong Yi. Mereka protes dengan apa yang dilakukan oleh Pugui telah menyalahi aturan menyegel lembah Persik yang di dalamnya banyak para siluman bebas berkeliaran dengan manusia. Suasana pun semakin mencekam saat Jingting muncul. Dia meminta Pugui untuk dihabisi karena melakukan pelanggaran yang tak bisa dimaafkan. Dan tiba-tiba Jingting mengeluarkan pedang Longji, pedang terkuat setelah pedang Wang Quan milik Pugui.各位，人心境已变。此法宝名曰无尘，要把少爷彻底变成谁都不能动他，让我王权红叶还在伊启蒙一日。明日日落之前，等一个满意的答案。都怪伊启蒙无情。Qianxi yang sedang berkelana tak sengaja mendapati sekelompok siluman yang sedang diburu. Namun tak lama tiba-tiba sekelompok pendekar di bawah pimpinan Jingting muncul akan menghabisi mereka semua. 大家顺着这条路，抓住所有的妖，一个。 Jingting menangkap Qianxi, membawanya ke hadapan Hong Yi, melaporkan bahwa siluman yang ditangkapnya adalah kekasih Pugui. Sontak saja membuat Hong Yi murka. Namun demi keselamatan Pugui, Qianxi mengaku diutus oleh Ratu Siluman Gua untuk menyusup ke aliansi Yiki. Tak ada hubungannya dengan Pugui. Namun Jingting yang tak puas dengan jawaban Qianxi, dia meminta Hong Yi untuk menginterogasinya langsung. 你们杀了我吧，让我查清楚，来替你审这个蜘蛛精吧。少静，老老实实的。我与病人根本就不认识。全站住！他都说了自己和病人好。包庇这个孽障。你他利用你们啊！ Jingting menghukumnya dengan kejam karena Qianxi tak mengatakan yang sebenarnya. Ting Yun yang tak tega mengirim pesan kepada Pugui yang masih dihukum bahwa Qianxi kini sedang dalam bahaya. Jingting pun semakin brutal menghukumnya hingga Qianxi tersadarkan diri. Suasana semakin tak terkendali. Para ketua memihak kepada Jingting agar Pugui dihukum sampai tewas. Dan akhirnya Pugui muncul. 拔起剑，杀了他！ 意何在？ Dengan mengejutkan, Pugui menentang ayahnya yang membuat semua bergetar ketakutan. Dia memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai pendekar pembasmi siluman dan keluar dari aliansi Yiki. Dengan santuinya, Pugui membawa Qianxi keluar. Jingting pun tak tinggal diam, dia mengerahkan seluruh pasukannya untuk menghabisi Pugui. 就是你的选择吗？ 叛徒，打死他！不可留！ 如同重逢有力，花白一日在等待。起阵！Semua mengira Pugui telah tewas. Para ketua memerintahkan untuk memisahkan Pugui dengan Qianxi. Namun saat mereka semua akan mendekat, tiba-tiba meski kondisi Pugui terluka parah, dia masih tetap bertahan demi Qianxi. Dan saat akan berdiri, tiba-tiba Jingting melesatkan pedang Longji ke tubuh Pugui. Semua hanya bisa terdiam, tak ada yang berani menolongnya, termasuk ayahnya sendiri. Namun kekuatan Pugui tak bisa diremehkan.
Semua terkejut melihat Pugui bukannya melemah, malah kekuatannya semakin dahsyat. Yang ternyata dalam tubuh Pugui tersimpan kekuatan sejati dari mendiang ibunya. Jingting yang masih penasaran mengerahkan kembali pasukannya. Saat terluka saja, Pugui mampu melawan mereka, apalagi dalam kondisi sehat walafiat. Teruita. Sang ayah turun tangan saat Pugui akan menghabisi Jingting. Pugui memberikan penghormatan terakhir. Dia akan meninggalkan aliansi Yiki karena visi misi aliansi Yiki bertentangan dengan hati nuraninya. Menurut Pugui, dunia ini milik semua makhluk.有这样让兵人走了吗？老朽奉陪便是。兵人，你是万箭穿。若诸位还有不服的话，就冲我王权红叶来吧。Pugui membawa Qianxi ke tempat terpencil bernama Lembah Luming. Dia pun bergegas mengobatinya, namun tiba-tiba Pugui terluka dalam dari aura naga Jingting saat melukainya dengan pedang Longji. Keesokan harinya, akhirnya Qianxi tersadar dan mendapati Pugui tak sadarkan diri. Qianxi mencoba menyalurkan kekuatannya, namun tertolak. Dari hari ke hari, dengan sabar Qianxi merawat Pugui dengan baik, dan setelah beberapa hari akhirnya Pugui tersadar. Pugui kini memiliki kekuatan api murni dari darah ibunya. Jingting kedatangan utusan Ratu Siluman. Ternyata dia telah bersekongkol dengan Sang Ratu. Utusan tersebut menceritakan bahwa dulu di daerah Gunung Tu, Sang Ratu terlahir dengan kekuatan yang besar. Karena diduga akan mengancam kedamaian dunia, aliansi Yiki bergegas menyerang Gunung Tu dan bertempur dengan brutal. Kekuatan Ratu Siluman berhasil mengalahkan pasukan Yiki. Namun saat akan menghabisi Hong Yi, tiba-tiba istri Hong Yi bernama Huaiju mengorbankan dirinya dengan kekuatan api murni untuk membantu Hong Yi mengeluarkan jurus pedang langit dan bumi. Hingga akhirnya Sang Ratu berhasil dikalahkan dan memutuskan sumber kekuatannya, dan kini Sang Ratu berhasil bangkit kembali dengan mengumpulkan kekuatan hitam secara perlahan. Saat Qianxi sedang berjalan sendirian di hutan, tiba-tiba didatangi oleh Hudo, ketua siluman gua. Dia marah karena Qianxi sudah tak menuruti lagi perintahnya.
Pugui berhasil mengalahkannya dengan mudah. Pudo sangat membenci Hong Yi karena telah menghabisi suaminya. Namun saat Pugui melihat inti jiwa suaminya menduga masih hidup, yang membuat Pudo terkejut tak percaya. Dan untuk membuktikannya, Pugui harus membuka segelnya. Dan benar saja, suaminya masih hidup. Pudo sangat berterima kasih kepada Pugui dan mulai saat ini, dia berjanji akan tunduk pada perintah Pugui selamanya. 别人，我甘愿领罪。夫君刚刚苏醒，好好照顾他，勿要作恶。你现在可以走了。我就是我们夫妻俩的恩人，那病人有何吩咐？传信千字洞。 Jingting kembali membuat siasat mendatangi Hong Yi. Dia mengumpulkan seluruh keluarga yang sudah tewas dengan menghasut bahwa semua ini Hong Yi yang harus bertanggung jawab dan memfitnah bahwa sebenarnya siluman rubah hitam tak ada. Hong Yi telah membohongi semuanya demi menjadi ketua aliansi. Semua percaya hasutan Jingting, terlebih setelah munculnya Wenlu, putra ketua Tianmen. Dia memfitnah dan memperkuat ucapan Jingting. 就是要大义灭黑虎，根本就是往外黑虎灭世的谎言。注意你的言行举止。 你知道你自己在说什么吗？你想只手遮天？飞叔，上！起剑！ 我是不会轻易让你就这么死。 Setelah sekian lama mencari, Rumu akhirnya berhasil menemukan keberadaan Pugui. Rumu menceritakan masa kecilnya saat diculik oleh Wei Yun untuk ditukar dengan jasad ibunya yang telah dihabisi oleh Jingting ayahnya Rumu. Namun Jingting tak memperdulikan putranya, dia tak pernah datang untuk menebusnya. Sejak saat itu, Rumu dan Wei Yun hidup bersama selama belasan tahun, hingga mereka berdua saling jatuh cinta. Dan suatu saat ketika Wei Yun telah memiliki kekuatan mutiara pengendali air, dia mendatangi Jingting untuk balas dendam kematian ibunya. Rumu berhasil menyadarkan Wei Yun yang tak dapat mengendalikan kekuatan air. Rumu mengeluarkan seluruh kekuatan spiritualnya untuk mengobati Wei Yun, hingga meridian dalam tubuhnya hancur. Tak lama akhirnya Wei Yun tersadar dan terkejut melihat seluruh meridian Rumu hancur. Sejak saat itu, Wei Yun pergi menghilang tanpa jejak, dan setelah selesai bercerita, Rumu memperlihatkan jurus pedangnya. Keesokan harinya, Hudo menyampaikan pesan bahwa aliansi Yiki diserang oleh Jingting dengan menggabungkan seluruh pendekar termasuk para siluman dan berhasil mengambil alih aliansi. Hong Yi tak diketahui hidup dan matinya. Pugui menghentikan Rumu yang ingin pergi ke sana karena tak ingin mengambil langkah yang gegabah. Dan benar saja, ketua aliansi Yiki kini diambil alih oleh Jingting. Dia langsung menurunkan perintah untuk menghabisi seluruh siluman yang berada di wilayah timur. 杀入东区，参见家主。 恩妖接杀，杀入东区。一气盟从今日起，除妖勿进。Hong Yi ternyata masih hidup, dia tak berdaya dikurung oleh Jingting. Sengaja tak dihabisi untuk memancing Pugui menyelamatkannya. Tak lama dia mendatangkan Paman Pei yang sudah terluka parah dan mengancam Hong Yi untuk berlutut. Jika tak berlutut, maka Paman Pei akan dihabisi. 钱继庭，你赶快给费叔治伤。这样你是要我给你下跪是吗？家主，
你若下跪，这里立刻以死谢先灵。我是不会向你下跪的，铮铮铁骨啊！分手！分手！分手！ Puguy merencanakan siasat untuk memancing bawahan siluman rubah hitam. Dia membuat benteng pertahanan yang sulit ditembus oleh mereka. Tak lama muncul pendekar bertopeng menghancurkan pembatasnya. Mereka pun memasukinya. Namun tak jauh berjalan, Rumus sudah menunggunya. Rumu berhasil dikalahkan, namun dia curiga pendekar tersebut adalah Wei Yun dan akhirnya berhasil memasuki jebakan yang sudah direncanakan. Puguy meyakini bahwa Ratu Rubah Hitam merasuki tubuh pendekar tersebut. Rumu tiba-tiba muncul mencegah Puguy menghabisinya karena pendekar tersebut adalah Wei Yun yang kehilangan akal karena dirasuki Ratu Rubah. 驱除他体内黑狐的妖气，我只是暂时困住了他。哥，如木，不用蛛丝，进入他的意识。Akhirnya Wei Yun berhasil disadarkan dan rubah hitam berhasil disegel. Dia mengancam bahwa sang Ratu Rubah akan segera menghabisinya. Wei Yun berhasil diselamatkan, mereka kembali ke lembah Luming. Setelah lama berbincang, akhirnya kesalahpahaman antara mereka berdua terselesaikan. Keesokan harinya, Puguy dikejutkan dengan kemunculan kakek Pei yang berhasil melarikan diri. Dia membawa pedang Wang Quan dan menjelaskan semua yang terjadi di aliansi Yi Qi. Tak lama kakek Pei pun tewas. 坚持住，不要为难自己，得幸福。Puguy memutuskan untuk pergi sendiri ke markas aliansi Yi Qi. Tian Yun beserta para pengikut setia Hong Yi disegel di aula istana. Dan saat para penjaga pergi, tak lama Puguy tiba di sana, membebaskan segel mereka. Lalu Puguy bergegas membebaskan ayahnya. 贵儿来迟，请随我去大殿，一切都准备好了。这不见一时。 Hong Yi dan Puguy beserta para petinggi aliansi berkumpul di aula istana. Tak lama Jing Ting muncul dan berlagak merasa masih menjadi ketua. Dia menghasut kembali seluruh pendekar yang hadir dengan memfitnah Hong Yi dan putranya sebagai pengkhianat yang telah berbohong bahwa siluman rubah tak ada. Puguy pun mengeluarkan buktinya. 他用妖术时的障眼法，今日我就让你血债。Karena terdesak, Jing Ting terpaksa mengeluarkan kekuatan siluman. Semua terkejut melihat kenyataan, ternyata dialah dalang dibalik semua kekacauan. Karena sudah terlanjur ketahuan, Jing Ting mengeluarkan kekuatan silumannya. Akhirnya Jing Ting berhasil dikalahkan, namun tiba-tiba kekuatan Ratu Rubah berada dalam tubuhnya. Tak lama Jing Ting pun tewas dan mengeluarkan aura jahat merasuki para pendekar. Dan akhirnya...
Semua ketakutan melihat Pugui kini telah menguasai jurus pedang langit dan bumi. Bukannya berterima kasih, mereka malah memaksa Hong Yi untuk menghabisi Pugui. Karena ditakutkan ramalan akan terjadi jika Pugui dirasuki siluman rubah hitam, maka dunia akan hancur, tak akan ada yang bisa menghentikannya. Dengan mengejutkan, Pugui meminta kepada ayahnya untuk mencabut nadi pedang dalam tubuhnya untuk meredakan ketakutan mereka semua. 立即执行，会十分痛苦。为西西域打上进行咒，在兵人取掉剑脉之后，永不得出。 Pugui telah merencanakan semuanya. Dia mengeluarkan kekuatan nadi pedang dan diberikan kepada Rumu, agar aliansi Yiki tetap terjaga dengan perlindungan dari Rumu menggantikan peran Pugui. Dengan menjadikan kini Pugui tak memiliki kekuatan tak jauh beda seperti orang lumpuh. Dan yang lebih menyedihkan lagi, dia diasingkan ke wilayah Shiki, disegel dan tak boleh keluar dari sana. Pugui kini menjadi rakyat biasa, menjalani hidup sendiri di kota pengasingan. 富贵少爷，你回吧。 Qianxi yang sedang menunggu Pugui dikejutkan dengan kemunculan Qiancheng yang sudah dianggap sebagai saudaranya. Tanpa curiga apapun, Qianxi senang bertemu Qiancheng yang padahal dia telah menjadi bagian dari Ratu Rubah Hitam. 姐姐，你找过我吗？乱成这个样子，我差点没有认出你。跟我走吧。你放心吧，我不会有事的。我陪你等。 好好睡一觉，我要让你永远留在我身边。 Rumu tak mengetahui bahwa kekuatan pedang Pugui telah berada dalam tubuhnya karena permintaan Pugui untuk dirahasiakan. Rumu marah besar kepada ketua yang telah membuat Pugui lumpuh dan diasingkan ke kota Shiki. Tak lama Rumu mendatangi Jingting ayahnya yang ternyata masih hidup. Dia menyalahkan ayahnya karena pelaku utama dari semua kejahatan. 你是你好心，你为何还没死？我是因为被黑狐附体，不是我的本意，才做出种种恶行。你要杀我，爹不是贪生怕死。莫儿，儿子，别儿子，抱怨也别知道这个世界对你并不友善。哥说过，不应该折戟归尘。 Suatu malam, terjadi perampokan di bawah pimpinan seorang bandit wanita. Pugui sengaja menyerahkan diri untuk mencari keberadaan mutiara pengendali air. Keesokan harinya, dia pun dibawa ke markas bandit tersebut. Dengan sedikit kekuatan yang tersisa, Pugui membebaskan segel siluman harimau untuk menghabisi para penjaga. Akhirnya, warga Shiki berhasil dibebaskan. Mereka akan kembali ke kota Shiki. Sementara Pugui akan mencari mutiara pengendali air. Ketua bandit yang sedang menahan pangeran kedua kerajaan rubah pasir bernama Yunpei tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan jenderal kota Shiki bernama Suyang. 不识抬举！ 点光！金刚！ 我的御水柱！ Akhirnya para bandit berhasil dikalahkan dengan sedikit bantuan dari Pugui. Namun mutiara pengendali air tersengaja ditelan oleh Yunpei. Tak lama para petinggi kerajaan rubah pasir pun muncul. Pugui dibawa oleh Yunpei ke istana. Namun tak lama muncul Dewan Istana akan memeriksa kebenaran tentang mutiara yang ditelannya. Untuk menyelamatkan Yunpei, Pugui sengaja membuatnya tak sadarkan diri. "二皇子他并非没有妖力。我这位王先生能为少师。告辞。
Qianzheng mengelabui Qianxi dengan menunjukkan makam Puguy yang telah tewas. Qianxi terpercaya begitu saja sebelum melihat jasadnya. Namun Qianzheng meyakinkan kembali bahwa yang telah menguburkannya adalah seorang pendekar bernama Rumu. Sontak saja membuat Qianxi terkejut. 如木少爷呢？他人在哪儿？做了第2个病人，他在王权山庄。我去找他。姐姐，姐姐，认清现实。我说过了，我要见人死要见尸。你放开我！ 我有让你提升药力的办法。 Rumu akhirnya tiba di wilayah Shiki. Dia membawa ayahnya. Tak lama muncul Wei Yun. Ternyata Rumu menyerahkan ayahnya kepadanya yang telah membantai seluruh keluarganya. 老姑娘，我是真心的爱你娘。赶紧带着你爹滚回你们全家！ Di Istana Rubah kedatangan seorang pendekar yang meramalkan masa depan kerajaan. Tak lama Yunpei dan Puguy muncul, yang ternyata pendekar tersebut adalah Rumu yang sedang menyamar. Dan setelah selesai ritual, Kaisar meminta agar Rumu tinggal di sana bersama Puguy untuk membimbing putranya. Siasat Rumu pun berhasil. Sejak saat itu mereka tinggal bersama sampai menyelesaikan misinya. Namun Puguy menyarankan agar mutiara pengendali air biarkan saja di dalam tubuh Yunpei, karena terlihat mutiara tersebut tak menimbulkan efek negatif dalam tubuhnya, seperti saat berada dalam tubuh Wei Yun yang berubah menjadi ganas tak bisa dikendalikan. 玉水珠当真是被他吃了？那可是真龙族的圣物啊！我觉得他能驾驭玉水珠，真龙之力不分种族。 Qianxi mendatangi balai Asura, tempat ritual sesat Qianzheng, yang menurut petunjuk dari kitab terdapat gerbang Yaoxi yang dipercaya dapat meningkatkan kesaktian dalam waktu singkat. Namun risikonya sangat tinggi, belum ada seorang pun yang kembali dengan selamat. Akhirnya Qianxi berhasil memasukinya dan bertemu dengan Dewi Yaoxi. Sang Dewi memberikan sebuah ujian. Jika berhasil akan mendapatkan kekuatan besar. Namun jika gagal akan tersegel selamanya di sana. Hanya orang yang memiliki kekuatan cinta murni yang akan berhasil menjalani ujiannya. Akhirnya Qianxi berhasil menaklukkan ujiannya. Kini dia mendapatkan kekuatan sejati dari Dewi Yaoxi. Qianzheng yang sudah berada di sana terkejut melihat Qianxi berhasil kembali membawa kemenangan dengan aura siluman yang sangat kuat. Dengan kekuatan yang kini dimiliki Qianxi, Qianzheng pun tak berani melawan dan tunduk. Qianxi pun akan menghancurkan balai Asura yang dianggap ritual sesat yang menyerap kekuatan dari para siluman untuk kepentingan pribadi. Qianxi pun kini menjadi ketua. 便永不可再有。我的新城主，请带领我们从今天起。 Yunpei sangat mencintai seorang gadis, yaitu Jenderal Keamanan Kota Shiki bernama Suyang. Dia berulang kali melamarnya namun ditolak mentah-mentah sampai babak belur. Yunpei tak akan menyerah sampai berhasil menaklukkan hatinya. 就求100次，明天我还来。行，我来了。还来？行。 我明天还来。我明天还来。行，我又来了。你每天这样累不累啊？我不累啊。没事就赶紧回去吧。 明天我还来，还挺可爱的。 Yunpei pantang menyerah. Dia kembali mendatangi Suyang dengan menangkap siluman jahat. Namun lagi-lagi Suyang tak bersimpati. Dan keesokan harinya dia kembali lagi dengan menangkap 7 siluman jahat. Hingga akhirnya Suyang sedikit luluh. 这次给你抓来了7个，厉害吧？那些妖来是要抢我的饭碗吗？我没有想跟你抢饭碗，我只是想保护你，减轻你的负。我怎么突然有点心疼？你也辛苦了，喝口水吧。谢谢你送我的礼物，明天我还来。晚点成了。哎，你。
Lamaran Yunpei sudah 99 kali. Kali ini Su Yang mulai luluh hatinya, terlebih semua prajuritnya mendukungnya. Jika datang kembali, kemungkinan Su Yang akan menerimanya. Namun semua keheranan karena sampai sore hari Yunpei belum juga muncul. Karena takut terjadi sesuatu, Su Yang pun bergegas mencarinya. Namun dengan mengejutkan, ternyata Yunpei sedang indahoi dengan para gadis desa, yang membuat harimau betina semakin murka. Namun setelah Su Yang pergi, ternyata dia adalah ayahnya yang menyerupai Yunpei. Sedangkan Yunpei sendiri sedang menangkap para siluman. Su Yang sakit hati sedang berjalan sendiri. Tiba-tiba siluman api muncul memanfaatkan kesempatan yang sedang galau. Dengan tepat waktu Yunpei muncul, namun tiba-tiba Su Yang marah yang membuat Yunpei kebingungan karena tak tahu apa yang terjadi. Yunpei melampiaskan kemarahannya kepada siluman api yang terus mengganggu. Akhirnya Yunpei berhasil menghabisi siluman api. Dia pun bergegas membawa Wei Yun hingga pagi harinya tiba di markas militer. Qianxi mendatangi ketua Gunung Tu bernama Tusan untuk menanyakan kekuatan dalam tubuhnya yang diduga berasal dari Gunung Tu. Tusan pun membawa Qianxi ke suatu tempat di mana sumber kekuatan berada. Namun ternyata Tusan akan menyerap kekuatan yang dimiliki Qianxi, karena sebenarnya ketua sebelum Qianxi telah mencuri kekuatan tersebut dari Gunung Tu. Namun tak disangka Qianxi mampu menghadangnya. 此次来涂山是有问题相问，还我树种，并非想与你一战。在炼化情种的时候，看到了黑狐。苦情树之间能产生连接，是你得到这个树种的地方。想要知道这个问题的答案。 Yunpei bingung dengan apa yang dikatakan Wei Yun bahwa dia berselingkuh dengan banyak wanita. Tak lama sang ayah muncul dan menjelaskan semuanya. Yunpei pun bergegas kembali melamar Wei Yun yang ke-101 kali. Dia menjelaskan semua kesalahpahamannya dan akhirnya. 我又来了，雪阳，我真的没有办法解释。我知道可能有些误会，我想让你嫁给我。我土狗不是一个半途而废的人，是我正式向你求婚的第101次。你不用解释了，我相信你。 你愿意嫁给我吗？李雪阳，我都只爱你一个人，追求的一切。 Dan akhirnya mereka berdua resmi menikah. Orang tua Wei Yun menyerahkan putrinya kepada Yunpei. Mereka menikah di hadapan Kaisar Rubah. Dan tak lama ritual penghormatan dimulai. Namun Pugui dan Rumu merasakan adanya kejanggalan. Dan benar saja semua tersadarkan diri. Ternyata semua ini adalah jebakan Kaisar Rubah yang sudah direncanakan sejak lama. Dengan menumbalkan Wei Yun sebagai umpannya. Ternyata Su Yang adalah pewaris tulang punggung naga. Dia akan mengambilnya sebagai salah satu syarat menjadi pendekar terkuat di dunia. Yaitu memiliki tulang punggung naga, sisik naga, dan mutiara pengendali air. Kaisar memaksa akan memasukkannya ke dalam tubuh Yunpei yang telah memiliki mutiara pengendali air. Maka Yunpei akan memiliki kekuatan tingkat tinggi. Namun saat akan mengambilnya, tiba-tiba Kaisar Yuanji berhasil melarikan diri dengan membawa Yunpei dan istrinya. Mereka dibawa ke ruang rahasia kerajaan Rubah. Mereka berdua tak berdaya karena ternyata kekuatan Yuanji sangat besar. 乖乖把它交给父皇。我求你不要伤他，父皇。父皇。
Dan akhirnya Yuanji berhasil mengambil tulang punggung naga dari tubuh Wei Yun, lalu dimasukkan secara paksa ke dalam tubuh Yunpei. Dan saat sang ayah memaksa akan menghabisi Wei Yun, tiba-tiba Yunpei seketika berubah menjadi ganas dan tak mampu mengendalikan dirinya sendiri meski Wei Yun menyadarkannya. Dan saat akan menghabisi ayahnya dengan tepat waktu Pugui dan Rumu muncul.还记得我教你的吗？宁心、宁毅、信我。 Dengan risiko yang sangat tinggi, Pugui mengeluarkan kekuatan api murni untuk memurnikan kekuatan naga dan pengendali air dalam tubuh Yunpei. Dan akhirnya Pugui berhasil memurnikan kedua kekuatannya. Kini kekuatan naga hitam dan pengendali air dapat dikendalikan.玉雪珠暴虐之气尽消，拥护天下安宁。 Setelah semua terkendali, Yunpei kembali ke istana membawa Wei Yun. Tak lama Wei Yun tersadar dia masih hidup meski kondisinya sangat lemah karena tulang punggungnya telah hancur. Wei Yun sama sekali tak marah dan untuk melupakan semua yang terjadi, ada yang lebih penting yaitu menjaga kedamaian kota Shiki yang kini menjadi tanggung jawab Yunpei. Tak lama ayah Wei Yun muncul membawa prajuritnya marah besar kepada Yuanji dan Yunpei. 你给我滚出来！ 我就踏平你这个破宝殿！别以为你这样我就不会让女儿嫁给你。爹，可以了。你，爹，他没有负我，我和元妃决定一起离开沙湖国，请爹成全。 负了我女儿，我扒了你的皮！ Qianzheng yang percaya dengan ucapan Jingting mendatangi sebuah tempat di mana reruntuhan kerajaan Qianxia berada. Dia melakukan ritual dengan darahnya sendiri dan akhirnya Ratu Lijan bangkit. Qianzheng meminta agar Lijan menyusun formasi layu dan tandus untuk membebaskan Ratu Rubah Hitam. 你是谁？已然过了1000年，把我唤醒，到底想要做什么？我需要你布置万窟阵，黑狐娘娘，助我家娘娘脱困，做你该做的事。毕竟只有你可以使用万窟阵。倘若诓我， Pugui meminta Rumu untuk menghancurkan segel dalam tubuhnya agar bisa keluar dari wilayah Shiki akan mencari Qianxi yang diduga dalam bahaya. Pugui tak mengetahui bahwa Qianxi kini memiliki kekuatan yang tinggi. Di tempat lain di markas Sekte Simen, terlihat ketua Simen sedang berlatih, namun tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan pendekar bertopeng. Ketua Simen kalah dan pendekar tersebut adalah Qianzheng, sengaja datang untuk menghasut agar melawan Hong Yi, yang tak lama lagi akan pensiun dari ketua aliansi Yiki. Qianzheng menawarkan kerjasama untuk menghabisi Hong Yi, dengan syarat harus menghabisi siluman bernama Qianxi, dengan tujuan untuk mengadu domba antara Qianxi dengan aliansi Yiki. Otomatis Qianxi akan bermusuhan dengan Pugui. Tak disangka Simen menyetujui kerjasamanya. Petugas melaporkan kepada Qianxi bahwa para siluman kota Qianji ditangkap oleh Simen. Qianxi pun bergegas mendatangi markas Simen yang berada di wilayah aliansi Yiki.
Qianxi tak mengambisi Shimen karena masih menjaga etika, yang membuat Qiancheng sangat kecewa karena siasat adu dombanya tak berhasil. Demi ambisinya, Qiancheng menghabisi seluruh keluarga dan sekte Shimen agar Qianxi yang menjadi tersangkanya. Ting Yun sedang memeriksa keluarga Shimen yang tewas. Dia terkejut melihat sebuah pesan bahwa ketua Souren yang akan tewas selanjutnya. Ting Yun pun melaporkannya kepada Hong Yi bahwa semua luka keluarga Shimen akibat tebasan pedang Wen Chen milik Qianxi. Hong Yi pun akan menyelidiki jangan sampai menjadi fitnah. 会是他们吧？这富贵送给青铜姑娘的问臣剑，这件事情务必查个水落石出，防他发生什么事情，绝对不能冤枉富贵和青铜姑娘。 Saat Pugui dan Yunpei sedang berada di penginapan, dikejutkan dengan kemunculan Qianxi. Meskipun dia menyamar, Pugui tetap mengenalinya. Tak lama Pugui pun menghampiri dan mengeluarkan plakat penjara Huantian, mengetahui bahwa Qianxi akan pergi ke sana untuk menyelidiki kematian Shimen. Setelah tengah malam, mereka berdua sepakat untuk pergi bersama, dan Pugui pura-pura tak mengenalinya. Setelah tiba di sana, Pugui segera memeriksa semua luka dalam tubuh Shimen. Setelah memeriksa dan melumpuhkan para penjaga, Pugui menemui Qianxi dan mengatakan bahwa kematiannya bukan ulah Qianxi, tapi orang yang ingin memfitnahnya. Akhirnya Qianxi pun mengatakan siapa dirinya. Pugui tak terkejut karena sudah mengetahui gadis di hadapannya adalah Qianxi. 富贵少爷，我不想再让你背负所有。我只怕你有什么不测，我并不害怕背负什么。这个陷害你的人对你如此熟悉，你心中应该很清楚。 Qiancheng yang akan mencari Qianxi berhasil dikelabui oleh Yunpei yang telah direncanakan oleh Pugui sebelumnya. 别跑，给我说清楚！ Pertarungan seketika berhenti saat Qianxi dan Pugui muncul. Mereka pun dibawa untuk diinterogasi. Pugui menekan Qiancheng untuk mengakui bahwa Shimen dihabisi olehnya. Karena Qiancheng tak mengakui, Qianxi pun memutuskan untuk pergi ke istana aliansi Yi Qi bersama Pugui. Namun saat akan pergi, Qiancheng mengendalikan Qianxi dengan mantra boneka. Dan akhirnya... 站住！你跑不掉的！ Qiancheng berhasil melarikan diri diduga menuju kediaman Souren. Pugui pun menugaskan Yunpei untuk memberitahu Ying Yun. Sementara dia dan Qianxi akan pergi ke kediaman Souren. Namun setelah berada di sana, Souren telah tewas. Qianxi berhasil ditangkap oleh Qiancheng. Dia pun bergegas pergi mencari Pugui. Qianxi， 我只是想驱走他体内的黑狐。 Ratu Lijan mulai melakukan misinya dengan menculik anggota klan naga. Untuk memancing Wei Yun, sang ratu naga, akan diserap kekuatannya untuk dijadikan tumbal membuka portal. 放了那些孩子！是我特地为你准备的梦魂阵，献祭出你的真龙之。 Rumu yang sudah memiliki firasat tentang Wei Yun bergegas mendatangi rumahnya. Namun Wei Yun sudah tak ada di tempat. Rumu pun mengeluarkan alat pelacak yang akhirnya berhasil menemukan Wei Yun yang sedang disegel. Rumu harus segera membebaskannya sebelum terlambat. Dengan risiko yang tinggi, Rumu memasuki alam mimpinya, mencoba menyadarkannya karena di alam mimpi seluruh ingatan Wei Yun hilang. 这个梦境在不断稀释你的龙力，我必须要带你离开。 啊！
Weiyun dan Rumu berhasil keluar dari alam mimpi, namun Li Jian sudah berhasil menyerap sebagian kekuatannya dan bergegas memasukkan energi ke dalam pusat formasi layu dan tandus. Di markas militer Suyang, mereka berempat berkumpul untuk merencanakan siasat mengambil tongkat ular milik Li Jian. Karena kekuatannya bersumber dari tongkat tersebut, mereka sepakat akan mengirim Yunpei untuk merayu Li Jian dan merebut tongkatnya. Namun dengan mengejutkan, ternyata Li Jian sudah mengetahui rencana mereka. Yunpei yang terjebak dikirim ke dalam formasi untuk diserap kekuatannya. Pugui yang khawatir akan keselamatan Qianxi bergegas mendatangi kediamannya. Dan benar saja, terlihat Qianxi sudah tersadarkan diri di tangan Qiancheng. Pugui terjebak dan berhasil dikirim ke suatu tempat. Tak lama muncul seorang gadis yaitu iblis salju kuno. Mereka bertiga mendatangi Li Jian untuk menyelamatkan Yunpei. Rumu akan menghadapi Li Jian sementara Weiyun dan Suyang akan mencari keberadaan Yunpei. Tak lama akhirnya mereka menemukannya. Ratu Lubah tak lama lagi akan segera terbebas dengan menyerap kekuatan Yunpei. Begitu juga dengan Qiancheng yang masih menyegel Qianxi, melakukan ritual untuk membantu membebaskan Ratu Lubah. Namun ternyata Pugui yang juga masih terjebak dalam ilusi iblis salju, kini saatnya untuk menghancurkan dimensinya setelah mengumpulkan kekuatannya. Pugui berhasil keluar dari alam ilusi, namun dengan mengejutkan, Qiancheng mengatakan bahwa Ratu Rubah sudah berhasil menyerap seluruh kekuatan dan tak lama lagi akan keluar. Qianxi pun menyuruh Pugui untuk segera pergi menggagalkan bangkitnya rubah hitam, sementara Qiancheng akan menghadapinya. Dan akhirnya Pugui telah tiba di pusat formasi kebangkitan Ratu Rubah yang masih menyerap kekuatan Yunpei. Pugui akan menunggu waktu yang tepat karena akan membahayakan keselamatan Yunpei. Sementara Rumu masih berusaha keras menghadapi Ratu Li Jian. Karena melihat kondisi sudah semakin tak terkendali, Pugui terpaksa akan menghancurkan formasinya dengan mengeluarkan kekuatan api murni. Mereka semua berjuang dari 3 titik yang berbeda, dan akhirnya akhirnya Rumu berhasil menghabisi Ratu Li Jian yang berpengaruh kuat terhadap formasi Ratu Rubah yang dihadapi Pugui. Begitu juga dengan Yunpei, otomatis segalanya hilang. Mereka berhasil menggagalkan kebangkitan Ratu Rubah.
红姑娘，如墨呢？齐心协力战胜古力赞，我们4人小分队。姐姐，你不要再跟着我，今晚过后，来喝酒。Romo mengikuti Wei Yun sampai di kediamannya. Namun Wei Yun bersikap jutek, malu-malu kuda. Padahal dalam hatinya menyukai Romo. Wei Yun pun memasuki rumahnya, namun Romo tetap bertahan sampai malam hari. Dan akhirnya perjuangan pun membuahkan hasil. 姐姐，我那个。 跟我来，流星雨。哦，对了，能娶龙月云为妻，永远在一起，都能如愿以偿。许好愿了，姐姐，你不要再逃避了。要生生世世在一起。 Di tempat lain, terlihat siluman kecil sedang dikejar sekelompok pendekar dari siluman Chongming. Namun tiba-tiba... Petinggi aliansi menyarankan kepada Hong Yi agar Pugui yang menggantikan posisinya sebagai ketua. Namun Hong Yi menolaknya, akan membiarkan Pugui hidup dengan kebebasannya. Dan akhirnya Hong Yi menyeleksi para pendekar muda berbakat. Dan setelah melalui berbagai ujian dan pertarungan, akhirnya ketua baru aliansi Yiki dimenangkan oleh seorang pendekar muda bernama Yu Chu. 主动退让盟主，经过体系新3轮角逐，要由年轻一辈公平竞争，脱颖而出，成为新一任盟主，成为了落难人妖的庇护所。 Dalam masa ketenangan yang cukup lama, Ratu Rubah tak menyerah. Dia memanggil kembali Jingting yang sudah lemah. Jika mau bekerja sama, maka akan diberikan kekuatan yang jauh lebih hebat dari sebelumnya. 能不能逆天改命？ Pugui dan Qianxi kini hidup tenang menjadi penguasa kota Qianji, di mana siluman dan manusia hidup dengan damai berdampingan. Mereka saling berjanji akan menua bersama. 我就不太会安慰人。千山斑驳。 Suatu hari, terlihat kondisi Hong Yi semakin melemah. Dia memutuskan untuk mengangkat Ting Yun menjadi putri angkatnya, karena sudah tak mungkin Pugui kembali ke aliansi Yiki. Dan tiba-tiba penyakit Hong Yi kambuh lagi. Setelah diperiksa, tabib mengatakan bahwa Hong Yi akan bertahan kurang dari 1 bulan. Beberapa hari kemudian, Qianxi mengabarkan pada Pugui bahwa ayahnya dalam keadaan kritis. Pugui pun bergegas menemui sang ayah yang membuatnya terkejut. Ternyata Pugui mampu melepaskan segel kota Shiki. Kini sang ayah merestui mereka berdua. 青铜呢？ 不敢进山庄，你去带他上来吧。好。来，是参茶，有益身体的。前认为，药便是药，是我错了。红叶伯伯没有错。这杯茶，还是我的真心道歉。红叶伯伯不必记挂。 Beberapa hari kemudian, akhirnya sang ayah meninggal dunia dan dimakamkan di samping istrinya. Pugui berjanji akan menyelesaikan yang belum diselesaikan oleh ayahnya, akan menghancurkan rubah hitam dan mendamaikan dunia. Sang ayah meninggalkan sebuah kitab kuno untuk memusnahkan rubah hitam sampai ke akarnya, namun harus mengumpulkan 4 kekuatan yang tersembunyi dalam 4 pusaka. Yang pertama yaitu pedang Wangquan, pusaka aliansi Yiki. Yang kedua, kekuatan api murni yang sudah Pugui miliki dari ibunya. Dan yang ketiga, kekuatan dari bibit pohon kepedihan yang kini sudah dimiliki oleh Qianxi. Dan yang terakhir, mutiara pengendali air yang dimiliki oleh Yunpei. Jika disatukan, maka rubah hitam akan hancur selamanya. Namun hanya Pugui seorang yang bisa melakukannya. 桂儿，此册乃吾辈毕生演习4种上古元力。王权剑乃我可斩杀天下之恶，纯质扬言乃你母亲尽一切妖邪，断合作含情力深厚。
虎成丝，可铆定因旁物者，可得此珠，劳求万恶。 Jingting melakukan siasat dengan pura-pura sakit agar Rumu datang menemuinya. Dan saat Rumu menghampirinya, tiba-tiba... 你是在装？ 你这个逆子，竟敢背叛生父，为了一只肮脏的龙妖！ Wei Yun yang sedang menunggu kepulangan Rumu dikejutkan dengan kemunculan Jingting. Ternyata dia sengaja melumpuhkan Rumu untuk dijadikan alat agar Wei Yun menuruti perintahnya. Rumu, 你对他做了什么？ 我就放他一条生路。妖力，乖乖跟我走。如木是你的孩子，我的每一剑都会有你爱的。如木，来呀！ Pugui tiba-tiba kesakitan dan merasakan nadi pedangnya melemah. Petugas menjelaskan berarti Rumu diduga dalam bahaya. Pugui pun bergegas akan mendatangi kota Shiki. Sementara Rumu yang masih ditahan terkejut melihat Wei Yun berada di sana penuh dengan luka. Yang ternyata tanduk dan sisik naganya telah diambil oleh Jingting. Tak cukup sampai di situ, dengan kejamnya Jingting akan menghabisi Wei Yun, mengambil inti jiwanya. Namun tiba-tiba... Rumu berhasil menghabisi Jingting. Dia pun bergegas akan membawa Wei Yun. Namun dengan mengejutkan, aki-aki hidup kembali. Rumu berhasil melarikan diri, namun dia terluka parah. Dan tak lama akhirnya Rumu tak mampu bertahan. Pugui muncul dan terkejut terlambat menyelamatkannya. Rumu, 是谁干的？ 全敬亭，走，去找全敬亭。 Wei Yun tak kuasa menahan rasa sakitnya kehilangan Rumu. Dengan mengejutkan, Wei Yun memutuskan mengeluarkan dan menghancurkan inti jiwanya. Dia akan pergi selamanya menemani Rumu. 云姐姐来陪你了，如木。 Yunpei dan Suyang ikut sedih kehilangan dua sahabatnya, dan kini kekuatan Jingting mendekati kesempurnaan setelah mendapatkan tanduk dan sisik naga. Tak ada penyesalan sedikit pun meski telah menghabisi putranya sendiri. Dan akhirnya Pugui muncul. Akhirnya aki-aki biadab Pae setelah sekian lama mengacaukan dunia. Pugui pun mendatangi makam Rumu, berhasil membalaskan dendamnya. Namun dalam perjalanan pulang, tiba-tiba utusan rubah hitam bernama Jiwei dengan mudah merasuki tubuhnya. Karena jiwa Pugui sedang dalam kebencian, Pugui dibawa ke alam ilusi dan dihasut agar jiwa kebenciannya semakin tinggi. 你心中终于是有了恨，你把我拉入你的幻境，情之人终将死命，两人一起共掌天下。善与恶我自有决断。少主，你需尽快将龙力排出体外，即刻回王权山庄。王权富贵，
Yunpei mendatangi Puguy. Dia terkejut melihat karakternya menjadi kejam penuh dengan kebencian semenjak kematian Rumu. Dan tak banyak basa-basi, Puguy mengambil mutiara pengendali air dari tubuh Yunpei.少时，你怎么会在这儿？取了你的御水珠。少时为什么会变成这个样子？如果你想活命，就赶紧离开这儿。都给我滚！ Petugas melaporkan ada sekelompok siluman jahat membantai penduduk kota. Puguy pun bergegas mendatangi TKP, akan menghabisi dan mengambil inti siluman untuk diserap buatannya. Yang ternyata siluman tersebut 4 pengawal setianya yang dikendalikan oleh rubah hitam. Dan tiba-tiba Rumu muncul yang membuat Puguy sangat terkejut. Rumu memancing emosi Puguy karena tak menyelamatkannya saat dihabisi Jingting. Meski Puguy mengetahui bahwa orang di hadapannya bukan Rumu, namun jiwa kebenciannya semakin terpancing. Qianxi berpikir keras cara mengatasi permasalahan yang dialami Puguy, karena jika dibiarkan yang diuntungkan adalah rubah hitam. Qianxi pun mengajak Puguy pergi ke Pavilion Huasui untuk menenangkan pikirannya. Namun ternyata Qianxi mengorbankan dirinya, sengaja membiarkan Puguy mengambil bibit kepedihan dalam tubuh Qianxi yang sudah berhasil dimurnikan. Kini sempurna sudah 4 pusaka dimiliki Puguy untuk menghancurkan rubah hitam. Namun tak lama Qianxi tewas. Tak ditunda lagi, Puguy bergegas mendatangi gerbang Tianmen, markas besar rubah hitam, namun dihadang oleh seluruh pendekar aliansi Yiki, termasuk Yunpei dan prajurit Jenderal Suyang. Karena jika gerbang Tianmen terbuka, maka rubah hitam akan bebas dan menghancurkan dunia. Puguy dengan mudah mengalahkan mereka. Kini dia menghancurkan segel Tianmen dengan jurus 13 langit dan bumi. Sementara rubah hitam akan mempersiapkan ribuan prajuritnya. Dan akhirnya segel Tianmen berhasil dihancurkan. Puguy pun bergegas memasukinya. Untuk yang pertama kalinya, Puguy bertemu dengan rubah hitam, sumber dari segala kejahatan. Dia mengancam Puguy untuk menyerahkan raganya menjadi miliknya. Dengan tegas, Puguy menolak. Rubah hitam pun menyerupai dirinya untuk melawan Puguy.
Dan pada saat yang bersamaan, ribuan prajurit rubah hitam keluar untuk menghancurkan dunia. Para pendekar Yiki pun dengan sekuat tenaga melawan mereka. Pugui berhasil mengalahkan jelmaan dirinya, namun rubah hitam tak mudah dikalahkan. Fugui少爷， Pugui berubah menjadi normal kembali. Ternyata semua ini siasat Pugui menjadi kejam agar rubah hitam masuk dalam jebakannya. Kini saatnya menggunakan 4 pusaka dan menyatukannya menjadi satu kekuatan maha dahsyat.富贵，实现了上师，血沸腾膺。 Dan akhirnya, Pugui berhasil menghancurkan rubah hitam dan seluruh prajuritnya tak tersisa. Dia pun bergegas mengalirkan seutas kekuatan terakhir ke dalam bibit perasaan Qianxi hingga menumbuhkan pohon kerinduan yang dapat melindungi alam manusia dan siluman. Pugui mengorbankan diri dan jiwanya menyatu dengan jiwa Qianxi dalam pohon kerinduan. Mereka semua kini mengerti apa yang dilakukan Pugui selama ini. Mutiara pengendali air pun dikembalikan kepada Yunpei dan menyerahkan tanggung jawab kepadanya untuk menjaga kedamaian 6 alam. 就托付给你们，月水珠物归原主了。 Dan ternyata Pugui belum tewas, inti jiwanya masih hidup, menunggu kebangkitan Qianxi kembali, yang sebelumnya sudah direncanakan dan diamankan inti jiwanya. Siasat Pugui benar-benar jenius dan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Mereka berdua akan kembali dalam waktu yang tepat. 来晚了，雪落大地，万物重生。我于这浊世踽踽独行，携手相伴，岁岁。 Sejak saat itu, dunia menjadi damai. Manusia dan siluman hidup berdampingan. Kisah Pugui dan Qianxi menjadi legenda dunia yang diabadikan dari cerita rakyat. Seorang pahlawan yang mampu menyelamatkan dunia seorang diri. Dewa pedang tak tertandingi sepanjang masa. Dan kisah film pun selesai. 想听听你们富贵哥哥的故事呀？吞噬了黑狐，与他同归于尽，惊天动地。他是天底下最厉害的人。你们的富贵哥哥没死？对，他一直都在。和富贵哥哥一样，做大英雄。没错。真的付出太多，上师。是你拨开天地。青头。